Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan drama pondok yang berjudul Aku Sudah Tafiz Quran. Selamat menikmati. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Rian. Ia tumbuh menjadi anak yang sulit untuk dikendalikan. Terlebih, faktor lingkungan dan pergaulan. Sering nongkrong malam, begadang, merokok, obat-obatan, mabuk, slot, dan bahkan sering mencuri. Punya duit gak lu? Duit lu bilang. Nih, duit gua banyak. Tahu gak lu dari mana? Dari mana, men? Yang ini nih, dari dompet bapak gua. Nah, yang ini nih, hasil gue JBR. Jual beras orang tua. Bro, kita habisi malam ini. Gas, mau pagi. Seperti itulah keseharian Rian. Seperti tidak punya arah dan tujuan hidup. Ayahnya sangat menyayangi Rian. Tak pernah dia berhenti berdoa untuk kebaikan kehidupan Rian. Ya Allah, Nak, kamu di mana? Udah malam kok belum balik. Tak berpikir panjang, Pak Suman sambil berjalan mencari Rian ke tempat tongkrongannya. Benar saja, mereka ada di sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rian. Nak, bangun, Nak. Bapak. Iya, ini Bapak. Ayo pulang yuk. Tak ada orang tua yang tidak sayang dengan anaknya. Tak ada orang tua yang tidak sedih melihat kehidupan anaknya seperti itu. Pak, kenapa hidup Rian kayak gini ya? Nggak ada ibu. Kan ada Bapak. Tapi kan Bapak miskin. Nggak ada orang yang hidup miskin di dunia ini, Nak. Tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat untuk kita. Allah nggak sayang kita ya, Pak? Bukan nggak sayang, justru Allah sayang banget sama kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dan keadaan kita seperti ini, Allah ingin kita lebih dekat lagi dengannya. Rian mau Allah sayang sama kita. Iya, Pak. Rian berubah ya, jadi anak yang baik, yang soleh. Rian baik juga belum tentu merubah keadaan. Bapak yang sering sholat, ngaji, puasa, hidupnya gitu-gitu aja. Astagfirullahaladzim, istighfar, Nak. Bosen, Pak. Pak Suman dengan sabar selalu mengingatkan Rian setiap saat. Nasihat demi nasihat masih belum dapat merubah Rian. Hanya pasrah dan tawakal serta doa yang senantiasa ia panjatkan. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya? Berikanlah hidayah untuknya, ya Allah. Tunjukilah jalanmu yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa anakku Rian. Hamba pasrah, ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk kehidupannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Suman menjalani kehidupan seperti biasanya. Pak Suman adalah pedagang sayur keliling yang menjajakan dagangan dengan berjalan kaki. Yur, sayur. Ada tukang sayur tuh. Iya, ayo. Sebentar, Pak. Pak, sayur. Loh, orang tua kalian kemana? Kami anak pondok, Pak. Pondok pesantren mana? Di pondok pesantren Asadatul Abadi ya, Pak. Oh, kalian beli sayur, siapa yang masak? Kami masak sendiri, Pak. Soalnya hari Minggu jadwal masak sendiri. Masya Allah, mandiri sekali kalian. Oh iya, Pak. Jadi berapa? Ini buncis 10.000, yang ini 10.000, ini kol 5.000. Ya, maaf, Pak. Uang kami cuma ada 10.000.
Udah nggak apa-apa nak, ambil aja. Ini serius Pak. Iya udah nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Pak Suman terdiam sambil membeberkan uang 10.000-nya. Pak Suman pun melanjutkan jualannya. Alhamdulillah ya Allah untuk rezeki hari ini. Bismillah, lanjut lagi kelilingnya. Sayur, yuk sayur, ibu sayur. Di tengah-tengah ia berjualan, tiba-tiba Pak RT menghampiri. Pak Suman, tunggu. Iya Pak, ada apa? Itu Pak, anak Bapak. Anak saya kenapa? Pak Suman dan Pak RT kemudian pergi. Melihat anaknya tengah diamankan, Pak Suman tak kuasa menahan tangisannya. Bapak, bebas sendirian Pak. Dan gak mau ditahan Pak. Pak, maafin Rian Pak. Pak Suman hanya bisa terdiam sambil menatap anaknya. Pak Suman kali ini benar-benar merasa kecewa dengan anaknya Rian. Harus dengan cara apa lagi untuk anaknya mendapatkan hidayah dan berubah. Setelah kejadian itu, karena masih di bawah umur, akhirnya Rian dibebaskan bersyarat. Pak, dan janji bakal berubah Pak. Dan gak mau kayak gini terus. Kamu serius mau berubah? Mendengar ucapan Rian, Pak Suman tersenyum. Akhirnya Allah memberikan kesempatan anaknya untuk berubah. Alhamdulillah nak, kalau kamu memang sungguh mau berubah, insya Allah akan memberi kamu petunjuk. Bagaimana kalau kamu masuk pesantren saja nak Rian? Boleh kan Pak Suman? Saya tergantung Rian ya Pak. Jika dia benar-benar mau berubah, harusnya dia mau. Kamu mau kan Bapak masukkan ke pondok? Iya Pak, saya mau. Saya udah gak mau lebih jauh lagi terjerumus dalam kesesatan. Memangnya pesantren mana Pak? Pesantren Asadatul Abadiyah Pak. Oh, yang santrinya mandiri itu ya Pak? Iya Pak. Kebetulan saya punya kenalan Ustadz di sana. Setelah mendapat rekomendasi dari Pak RT, Pak Suman dan Rian pergi ke pondok pesantren dan menemui Pak Ustadz. Assalamualaikum, permisi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ada apa? Ini Pak, kedatangan kami kemari berniat untuk memasukkan anaknya Pak Suman ke pondok pesantren ini Pak. Iya Pak, ini insya Allah saya mau menitipkan anak saya untuk dididik di pesantren ini. Subhanallah, boleh sekali. Mana anaknya yang mau masuk? Ini Pak, dia masih takut. Salim dulu nak. Oh, kamu yang mau masuk. Kamu siap belajar di sini? Iya Pak Ustadz, saya siap. Saya mau berubah dan belajar ilmu agama supaya saya bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Masya Allah, sungguh mulia sekali tujuanmu nak. Baik, kalau kamu masuk ke sini, kamu harus berniat dengan sungguh-sungguh karena Allah ya. Akhirnya, Rian pun bersedia untuk tinggal di pondok pesantren. Pak Suman merasa lebih tenang dan bahagia ketika melihat Rian yang mau berubah menjadi lebih baik. Nah Rian, ini kamar kamu. Kamu akan tinggal di sini dan sekamar dengan Andi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Andi, ini Rian, teman baru kamu di sini. Yang baik ya sama Rian, buat dia nyaman di pondok ini. Baik Pak Ustadz, itu mah easy. Oh iya, kenalin, nama Ane Pandi, panggil aja Andi.
Perjalanan untuk merubah diri tak semudah yang ia bayangkan. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan di pondok pesantren yang jauh berbeda dari lingkungan Rian sebelumnya. Ia juga harus terbiasa untuk membaca Al-Quran di setiap waktu luangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah mulai bisa. Ayo lanjutin. Insya Allah, aneh bantuin sampai lancar. Duh, kok gue ngerasa nggak nyaman ya kalau harus baca Al-Quran tiap waktu gini. Wajar, ente ngerasa gitu awal-awal. Ente inget nggak? Pas kemarin tangan ente luka kena pisau gara-gara potong bawang. Iya, emang kenapa? Apa hubungannya sama luka gua? Pas tangan ente luka, terus dikasih betadin, sakit nggak? Ya iyalah sakit, kan lagi diobatin. Nah gitu juga hati ente. Sebenarnya ente nggak nyaman pas pertama baca Al-Quran, itu wajar. Karena hati ente lagi pelan-pelan diobatin sama Allah lewat Al-Quran. Mendengar ucapan Pandi, Rian tersadar sudah seberapa jauh ia dari Allah, sehingga membuat hatinya keras dan sulit mendapatkan hidayah. Sore itu, Pasuman datang untuk menjenguk Rian. Ia membawa makanan kesukaan Rian, obor ayam. Ketika Pasuman datang, Rian dan teman-temannya sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Pak Suman senang melihat Rian yang sekarang sudah berubah dan mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Rasa letihnya setelah berdagang seharian penuh hilang setelah ia melihat Rian yang sedang membaca Al-Quran. Masya Allah, Rian sekarang sudah lancar membaca Al-Quran. Lantunan ayat-ayatnya begitu merdu. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengabulkan doaku. Sekarang Rian bukan hanya berubah, dia juga pandai melantunkan ayat-ayatmu. Betapa bangganya aku mempunyai anak seperti dia. Sekali lagi terima kasih ya Allah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Rian. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarmu nak? Sehat? Betah kan di pondok? Alhamdulillah Pak, Rian sehat. Di sini juga Rian betah. Rasanya nyaman buat tinggal di sini. Bapak sehat kan? Alhamdulillah, Bapak sehat. Bapak juga senang dengar kamu sekarang udah lancar baca Al-Qurannya. Ya Pak, Rian mau belajar jadi tahfiz Quran. Alhamdulillah, apapun itu, selama itu baik buat kamu, Bapak akan terus dukung kamu. Bapak bakal sering datang ke sini kan? Insya Allah nak, Bapak bakal datang ke sini lebih sering buat lihat kamu. Mendengar perkataan Pasuman membuat Rian gembira. Semangatnya untuk menghafal Al-Quran meningkat.
ia berjanji pada ayahnya untuk menghafal Al-Quran 30 juz, seperti yang diinginkan ayahnya. Bulan demi bulan berlalu. Pasuman mendepati janjinya untuk sering datang menjenguk Rian. Namun, hari itu ayahnya tidak datang, padahal Rian ingin memberikan kejutan untuk ayahnya. Doi, ngapain antum bengong aja di sini? Lagi nungguin bapak aneh, katanya hari ini mau sampai. Waduh, udah mau petang ini. Nanti Pak Ustadz marah loh. Bentar, dikit lagi, temenin aneh bentaran lagi aja. Ya udah deh, tapi kalau Pak Ustadz marah, antum yang jelasin ya. Iya, santai-santai. Rian terus menunggu kedatangan Pasuman. Namun, sampai sore ayahnya tak kunjung datang. Nah loh, itu Pak Ustadz kayaknya mau kesini deh, nyamperin kita. Udah ayo kita ke masjid. Bentar, kayaknya Pak Ustadz sama seseorang itu. Pak Ustadz datang menghampiri Rian dan Teguh. Ternyata Pak Ustadz bersama Pak RT. Loh, Pak RT, tumben Bapak datang ke sini. Bapak saya mana? Nah Rian, ini Bapak bawa makanan kesukaan kamu. Bapak kamu nggak bisa datang ke sini, masih repot berjualan sayur. Dia bilang dia belum bisa jengukin kamu sekarang. Oh, iya, tumben banget Bapak terlalu sibuk. Tapi ya udah deh. Oh iya, Pak RT, tolong sampaikan ke Bapak kalau minggu nanti datang buat lihat Rian Khotimul Quran. Iya Nah Rian, nanti saya sampaikan ke Bapak kamu. Hari demi hari kian berlalu. Rian pun kini telah hafal 30 juz Al-Quran. Sampai tiba waktu acara khatimil Quran, ia masih belum juga melihat ayahnya datang. Dengan hati khawatir dan penuh dengan pertanyaan, Rian terus menunggu ayahnya, bahkan sampai acara selesai. Ketika semua teman-temannya dirangkul dan diapresiasi oleh orang tuanya, ia masih menunggu kedatangan ayahnya dan berharap ayahnya tidak lupa dengan hari itu. Bapakmu belum datang juga, Yan? Belum, masa iya sih Bapak lupa? Bapakmu belum sempat mungkin. Tunggu aja. Lagian acaranya belum selesai kok. Udah yuk sini. Kita makan oleh-oleh dari emaknya dulu. Enggak deh, kamu aja. Aneh di sini aja. Nanti kalau Bapak datang, Bapak nggak nyari-nyari lagi. Rian terus menunggu kedatangan ayahnya sendirian. Namun, ayahnya tak kunjung datang. Sampai akhirnya Pak RT datang menjumpai Rian. Assalamualaikum, Nah Rian. Waalaikumsalam. Pak RT, gimana Bapak saya? Kenapa sekarang dia nggak datang? Apa Pak RT lupa ngasih tahu Bapak? Bapak kamu belum bisa datang ke sini sekarang, Nah Rian. Tapi dia bilang dia bangga sama kamu. Bohong. Kalau Bapak bangga, dia harusnya datang lihat khataman Quran. Pak RT tak sanggup berbohong lagi kepada Rian. Dengan menangis, ia memberitahu Rian bahwa ayahnya sekarang tengah dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi yang belum pulih. Maaf ya Nah Rian, sebenarnya saya berbohong soal keadaan bapak kamu. Bapak kamu menyuruh saya berbohong soal keadaannya karena dia nggak mau kamu khawatir dan kamu bisa fokus ngapal Al-Quran.
Tapi kenapa harus bohong sih Pak? Padahal saya khawatir sama bapak saya. Sekarang gimana kondisinya? Ayo kita ke sana. Saya mau lihat bapak saya. Jangan sekarang nak, waktunya nggak tepat. Bapak kamu perlu istirahat. Ini bapak kamu udah ninggalin surat buat kamu. Sambil menangis, Rian pun membaca surat yang ditulis ayahnya itu. Rian, Bapak senang baik kamu udah berubah. Bukan cuma senang, Bapak juga bangga sekarang kamu udah hafal Quran. Bapak bangga banget sama kamu. Kamu itu hadiah terindah yang Allah berikan buat Bapak. Kamu tetap semangat hafal Qurannya ya. Walaupun nanti Bapak udah nggak ada, kamu harus tetap kuat jalani kehidupan. Yakin sama Allah. Kalau Bapak udah nggak ada nanti, jangan sedih. Kamu masih punya Allah. Lanjutin hidup kamu, jadi anak yang soleh. Amalkan Al-Quran di kehidupan kamu. Bapak pergi dulu ya. Terima kasih karena udah jadi anak yang berbakti dan jadi anak yang Bapak harapkan. Setelah Rian membaca surat itu, ia menangis sejadi-jadinya. Ia langsung pergi berlari keluar dari pondok untuk menemui ayahnya di rumah sakit. Rian, tunggu dulu. Ia tidak menghiraukan siapapun lagi. Rian pergi menuju ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Sesampainya di sana, orang-orang sudah banyak berkumpul di ruangan tempat ayahnya dirawat. Semua orang tampak menangis di ruangan itu. Diselimuti rasa pedih dan kabut kelabut menutupi mata Rian. Ia hanya terdiam melihat ayahnya sudah ditutupi kain putih. Dunia Rian seakan berakhir melihat ayahnya sudah pergi dari dunia ini, meninggalkannya seorang diri. Rian berlari menuju jasad ayahnya dan memeluknya dengan erat. Rian tanpa henti menangis sambil memeluki jasad ayahnya. Pak, kenapa Bapak pergi tanpa pamit sama Rian, Pak? Kamu yang sabar ya Rian. Bapak kamu udah senang di sana. Dia udah nggak merasa sakit lagi. Mendengar ucapan Pak RT, Rian tersenyum. Ia yakin bahwa Allah lebih sayang pada ayahnya. Pak, aku udah hafiz Quran.